Si pesek patepang jeung si pesek. Halo sek. Si mancung patepang jeung si mancung. Halo cung. Si mancung patepang jeung si pesek nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli bolet kamang Yana, melihui kamang Asep, sampurasun sadayana simkuring dika anu kasep. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, Islam, lahir dan batin. Tidak lupa juga semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan hingga kepada kita semua yang semoga selalu taat terhadap ajarannya dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati dan saya banggakan para panitia pelaksana yang selalu istiqomah di jalan kebaikan di bumi Siliwangi. Dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman semua, sahabat dai-daiyah seperjuangan, sama-sama kita tegakkan panji-panji Islam di bumi tercinta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa menyampaikan sebuah tema yang sangat-sangat istimewa, yaitu berkaitan dengan Ramadan. Saya mengambil tema yaitu Ramadan sebagai bahasa kebaikan yang sopan, humanis, dan juga eksklusif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mengawali dengan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah ucapan yang baik atau diam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari hadis tersebut? Kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah yang memiliki iman dan takwa pada diri kita, hendaknya kita bisa mengatur ucapan kita. Karena apa? Apa yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kata-kata orang akan mengenal siapa kita. Dari kata-kata, orang akan tahu dengan akhlak kita. Dari kata-kata, orang akan mengetahui kepribadian kita yang sebenarnya. Bahkan, dari kata-kata akan memberikan sebuah indikator apakah kita akan berakhir di surga atau neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk terus beribadah. Dalam tema ini, Ramadan sebagai bulan kebaikan, Ramadan sebagai bahasa kebaikan. Kita memiliki berbagai bahasa. Bahasa Sunda dengan bahasa Sundanya, bahasa Arab dengan bahasa Arabnya. Begitupun bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peribahasa Sunda yang mengatakan, goreng ku omong, hade ku omong. Apa artinya? Baik buruknya seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Lisan kita bagaikan pisau. Pisau bisa jadi akan menyelamatkan kita atau membunuh kita. Ketika pisau itu digunakan untuk kebaikan, untuk memotong sesuatu yang benar, maka akan memberikan kebaikan untuk kita. Ketika pisau itu digunakan di hal yang salah, maka akan menyalahkan diri kita. Begitupun dengan bahasa yang kita ucapkan dan lisan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita perbaiki lisan kita,
ucapan kita dengan teman-teman kita, sahabat kita, sanak saudara kita, di masyarakat, di perkuliahan, bahkan lingkungan yang kecil keluarga sekalipun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dan lisan itu hal yang positif bagi kita. Allah menciptakan bahasa dengan berupa-rupa bahasa. Allah menciptakan segala sesuatu tidak mungkin, melainkan itu adalah akan ada hikmah di baliknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasa, dari kata-kata, Allah memberikan hikmah kepada kita untuk saling mengajak, bukan untuk mengejek. Untuk saling membina, bukan saling menghina. Untuk saling menolong, bukan untuk saling menjatuhkan. Untuk saling merangkul, bukan untuk saling memukul. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang-orang di masyarakat, semoga bisa istiqomah kita mengamalkan nikmat lisan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tips untuk kita menerapkan bahasa kita dalam kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan, yang saya singkat menjadi FPBS. Apa itu FPBS? F pertama yaitu fondasi niat. Dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatunya tergantung pada niatnya. Bahkan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim pernah mengatakan, segala sesuatu ibadah ketika kita niatkan dengan niat kebaikan akan berakhir dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika kita niatnya sadar buruk, maka akan berakhir dengan keburukan. Yang kedua yaitu P. P di sini yaitu perbanyak dengan amalan yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki peluang beramal. Kita berikan Allah sebuah nafas untuk kita bisa melakukan kehidupan di dunia ini. Maka peluang kita adalah beramal. Beramal apa? Kalau kita kaitkan dengan tema yang awal, yaitu Ramadan sebagai bahasa kebaikan yang sopan, kemudian harmonis, dan juga satu poinnya yang sangat bermakna sekali, inklusif. Nah, bagaimana cara kita beramal dengan hal tersebut? Yaitu dengan kita mengucap yang baik, tidak mengucapkan yang kotor, tidak mengucapkan hal-hal yang binatang. Kita mengucapkan hal-hal yang baik sesuai dengan hadis yang awal, berkata yang baik atau diam. Yang ketiga, tipsnya yaitu berlatih dalam kebaikan tersebut. Bagaimana cara kita berlatih? Tentunya tidak hanya olahraga saja yang perlu dengan latihan. Ibadah pun perlu dengan latihan. Bahkan ibadah kita di Ramadan, kita paksa terlebih dahulu, akan menjadi terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka akan menjadi sebuah habit, kebiasaan untuk kita. Maka, marilah kita berlatih terus dengan beribadah, dengan sholat tarawihnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dan sebagainya. Dan tips yang terakhir, yaitu S. Selalu istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itulah hal yang sangat penting bagi kita. Karena banyak orang yang bisa melakukan kebaikan namun sulit untuk istiqomah. Istiqomah di sini melakukan kebaikan secara terus-menerus, secara konsisten. Marilah bersama kita jadikan 4 tips ini FPBS, yaitu yang pertama, fondasi niat kita. Yang kedua, P-nya yaitu dengan perbanyak kita dengan amal. Kemudian B di sini berlatih dalam kebaikannya. Yang terakhir S, selalu istiqomah. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang bisa menerapkan 4 tips tersebut. Saya akan tutup video kali ini dengan sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.